lambang Jadi bagi orang Mentawai. sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk berbicara kaum tentang Mentawai, bagaimana kita akan melangkah ke depan Berapa setelah yakin hari ini. tato ini akan Kita ingin berbicara tentang masa depan. Sa kulube. Iya bara tayo sa titig kulube. Ube kasalayan matalo. Lopok alam kulube. Ala ka sa kulube. Kaya bara na naman ako titig ko. Iya. Ala. Bara pamerintah. Titig kulube. Oy pamerintah. Pamerintah. Bara pangdua. Iya na to. Cuaca belum baik, kita harus tunggu dulu sampai cuaca membaik sekitar 2 hari baru kami ke hulu. Hulu itu di Matotonan, tempat kita pengambilan bahan. Tempat pengambilan bahan itu bukan hal yang mudah untuk kita masuk ke sana. Kita kebetulan pakai, istilahnya sama kami itu pompong, sampan kecil dengan memakai mesin robin. Nah itu bukan hal yang mudah, karena beberapa kali kita harus dorong karena air yang surut. Ya mungkin salah satunya ya perjuangannya memang juga luar biasa lah perjuangannya. Jadi ya saya juga melihat dari perjalanan kami di sungai itu ada sedikit rasa saya apakah besok berapa puluhan tahun lagi apa kita masih jalan di sungai ini gitu, dengan sedemikian TTB-nya masuknya investasi di Mentawai gitu. Nah, mungkin selesai itu ya singkat kita sampai kita ketemu lah. Ini narasumber kita yang sering nampak
di video itu namanya Mae Pinne. Dia sering dipanggil Aman Pinne. Nah, dia di situ beri kita pelajaran. Ya, salah satunya untuk menjaga roh leluhur kita ya, roh leluhur ya, seperti beberapa hal yang harus tidak boleh dilakukan gitu, semacam hal-hal tabu itu semuanya diberikan kepada kita. Tapi kita memang fokusnya untuk alat dan bahan tato, dia siap membantu. Ya, di situ ada beberapa macam alat. Mungkin kita tadi pembukanya sama bapak-bapak ya, itu adalah salah satu alat, gambaran alat yang kita buat, yang mungkin kurang lebihnya mirip dengan alat yang dulu, karena yang dulu juga ada dari tanduk Pak. Alat tato itu dari tanduk rusa, itu kan bolong, tangan mereka telunjuk ini masuk di tanduknya, jadi dipukul. Jadi kalau sekarang kan nggak mungkin, beralihlah ke kayu. Dengan sedemikian rupa kita ada buat di sini ada, karena kita juga pelakunya harus ada juga. Di situ ada nama-nama alat tatonya itu ya. Kalau untuk tempat jarumnya itu namanya patiti. Namanya patiti. Kalau untuk yang memukulnya itu namanya lilipat. Dari keseluruhannya adalah patiti. Mungkin sudah dijelaskan juga di video. Dari semua itu tidak hal mudah kita untuk mencarinya gitu, karena kayu ini susah sekarang mencari ya. Kami pas cari kayu yang untuk alat tato itu memang betul-betul perjuangan juga, sampai ke istilahnya ada beberapa macam hutan ya, hutan untuk ladang ya, hutannya ada beberapa hutan itu yang mungkin ibu tahu tentang yang berlapis pemukiman warga gitu ya. Dan kita memang betul-betul di hutan yang bukan produksi gitu. Nah di situ baru kayunya aku kurang tahu nama Indonesia, Kelabaga. Ya Indonesia saya kurang tahu, di Indonesia ini belum ketemu sih saya. Mungkin saya akan gali lagi kayunya apa. Bisa. Jadi nama kayunya Kelabaga Bu. Kelabaga. Keras. Kalau di Indonesianya situ Bu, kayu keras, Kelabaga, kayu keras. Terus untuk pukulannya itu Ari Ribuk, mungkin Bapak Bupati tadi udah bilang juga ya Pak, dari Ribuk itu Ari Ribuk. Saya juga kurang tahu juga bahasa desa Ari Ribuk itu. Ya. Kayu ribung tadi. Ya nibung itu. Yang untanya itu yang dibilang Ari Ribuk. Ya nibung ya nibung. Nibung Ari Ribuk. Jadi bukan hal mudah juga untuk membuat alat. Di saat kita mau bertato, istilahnya ada keke dan suru. Keke dan suru itu hal yang kita jaga, hal-hal tabu yang kita jaga. Kita mau memproseskan, kita mau berproses lagi untuk berbuat tato, kalian harus menjaga apa-apa saja yang mungkin kayak kalau misalnya dari skere, di saat udah mau lihat untuk kegiatan lihat namanya, itu mereka ada banyak tantangan. Ya tidak, salah satunya tidak makan pedas, asam. Ya itu beberapa, masih banyak lagi. Nah, saya belum sampai ke sana. Nanti ada beberapa kawan-kawan yang mengerti tentang itu salah. Ya lebih baik diskusi terarah aja kalau yang masalah seperti itu Bu. Jadi contohnya itu ada beberapa hal-hal yang harus dijaga. Dan kami pun bilang ya siap Pak, saya bilang. Ya untuk kami untuk menjaganya itu ya tidak terlalu rumit, karena kami hanya pendatang. Yang rumit itu siap buka rumah yang ada di situ tadi saya jelaskan tentang siap buka itu Pak. Nah, mereka lah yang menjaga sampai kegiatan itu selesai, sampai kami balik. Mungkin itu hal yang membuat kita harus belajar dari mereka. Ya bukan hanya dirinya sendiri dia jaga, tapi orang lain pun dijaga. Di saat dia melanggar larangan itu, kita pun akan kena. Makanya dari situ dia harus menjaga Pak. Dia tidak mau kami kenapa-napa, dan dia pun tidak mau keluarganya kenapa-napa gitu. Ya mungkin itu adalah pesan moral dari beliau. Saya pikir
kita harus menanamkannya kerendahan hati kita, gimana kita menjaga sesama kita, merawat, istilahnya kalau di hutan ya kita harus hargai ya, hutan itu memiliki roh juga. Saya kira pertanyaan saya secara khusus ke Jak Joel, tapi secara umum untuk kita semua sebenarnya, terutama ya kawan-kawan Mentawai, seberapa yakin tato ini akan bertahan? Artinya kebudayaan Mentawai ini bertahan. Nggak, itu pertanyaan pertama dulu. Coba. Sebentar aja. Nanti akan berlanjut lagi. Ada lanjutnya. Kalau untuk pribadi saya dan beberapa tim saya yang sudah duduk bersama saya briefing sekian tahun, kita udah kalau untuk komunitas kita dari 2017 Pak, tapi untuk pribadi saya udah mulai sebenarnya udah dari semenjak sekolah, dari SMP sampai SMA itu, dan SD pun saya sudah ya suka terhadap budaya itu ya, budaya Mentawainya. Jadi kalau untuk itu Pak yang ditanyakan, saya hanya menjawab jawabannya itu, selama masih ada sifat titik atau penato, dia tidak akan hilang Pak. Itu aja sih. Selama masih ada sifat titik di masing-masing wilayah, tato Mentawai tidak akan hilang gitu. Okay. Tapi itu dia Pak, prediksinya mungkin akan berubah. Yang macam kita harus belajar tentang ritualnya. Saya sudah mau masuk tentang ritualnya, tapi itu betul-betul saya harus menjadi total lagi ya, istilahnya kalau dalam tingginya sekere. Tapi kalau saya mau masuk ke situ saya harus sudah siap. Tapi untuk ritualnya saya lagi menggali juga Pak untuk pribadi saya gitu Pak. Ya, terima kasih Jak Joel. Jadi persoalannya kan begini, kenapa saya tanya seperti itu? Kalau untuk komunitas atau pribadi mungkin akan ada gitu ya. Itu kan kadang nanti ya ada satu komunitas ini membuat kegiatan ini, ada komunitas yang lain. Tetapi bagi masyarakatnya sendiri yang paling dasar gitu, apakah mereka merasakan tahu gitu bahwa ini salah satu upaya untuk mempertahankan budayanya? Yang dikhawatirkan kan gitu ya, mohon maaf misalnya nih kayak Jak Joel ini sama yang lain-lain, ada komunitas-komunitas yang membuat kegiatan seperti ini. Di satu sisi ya oke gitu, ada untuk pendokumentasian budaya, tapi efek ke masyarakatnya sendiri yang sebagai pemilik kebudayaan atau pelakunya sendiri, yang mereka yang harusnya mewariskan, dan ya artinya yang menjadi yang kita dokumentasikan itu, mereka merasakan nggak itu bahwa itu suatu keharusan bagi mereka, bahwa ini ya harus eksis terus gitu kan. Nah, artinya saya sebenarnya menyambung apa yang disampaikan oleh Jak Joel tadi. Banyak pengetahuan pengetahuan tradisional lah katakan dari orang Mentawai, bagaimana memanfaatkan alam ya, seperti etnobotani tadi ya, bagaimana daun-daunan bisa menjadi obat ya, antiseptik dan lain-lain, bagaimana memanfaatkan alam untuk membuat tato gitu. Dan termasuk juga bagaimana misalnya yang seperti kita lihat di film tadi, seni meramal yang dari hati babi dan ayam ya, Jantung sama jantung usus ya, ayam. dari hewan itu. Nah, artinya kan seperti saya sambung lagi pernyataan dari Jak Joel tadi, selama tukang tato masih ada gitu. Nah, persoalannya sampai kapan lagi tukang tato ini kalau mereka tidak diedukasi ya, mohon maaf bukan edukasi sebenarnya ya, tapi bagaimana mereka diingatkan bahwa ini harus tetap. Nah, apalagi kalau tadi seperti dikatakan tadi ada ya dimodifikasi karena persoalan kekinian ya. Yang dikhawatirkan malah nanti bahwa yang kekinian itulah yang diketahui oleh anak-anak cucu gitu ya, bahwa oh ini ternyata bikin tato itu pakai jarum, atau pakai tato itu mungkin ya daunnya udah dikasih untuk antiseptik dikasih betadine misalnya gitu. Nah, artinya gini, ini mungkin harapan saya cara pribadi ya, karena begini, kalau terkait dengan Mentawai ini, tadi saya ngobrol juga sama ibu dosen kita,
Saya dulu ya ini nggak enak juga saya ngobrol lagi apa ulang lagi gitu ya. Saya dulu sangat tertarik konsen dengan Mentawai. Saya ketika guru saya tanda kutip ya, guru saya Adi Rosa, masih sehat beliau. Hampir tiap hari kami diskusi bagaimana Mentawai dan ya beliau menjelaskan, mengajarkan ke saya bagaimana tato Mentawai ada 160 motif kalau nggak salah beliau sebutkan, sampai beliau menggambarkan tubuh manusia lengkap dengan posisi tato dan maknanya gitu. Nah kami sudah punya program dulu begini-begini, pokoknya detail ya, tapi akhirnya ya gagal dan tidak direspon sampai akhirnya beliau mendahului kita gitu ya. Nah artinya gini, mungkin kalau melihat seperti ini beliau akan bangga ini ya, bahwa pemikiran beliau ini ada yang meneruskan. Nah yang jadi persoalan seperti di kami ya, seperti di kantor kami ini Balai Pelestarian Nilai Budaya, yang jadi persoalan adalah termasuk yang kami alami, kami sebagai peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, tapi apa yang didapat oleh si pemilik budaya itu, ini kadang kami sulit menjawab ya. Apa sih yang kami dapat kalau udah Bapak meneliti kami gitu? Lah, susah juga saya jawab gitu. Tapi ya kalau kita ya orang pemerintahan gampang aja menjawab kan. Kalau orang pemerintahan ya nanti kita buatkan program gini, ya kan hanya sebatas jawaban gitu. Nah, ya maaf ini maaf Mas, ini orang apa sama-sama orang plat merah ya. Artinya kan gini, bagaimana sebenarnya kekayaan yang ada di Mentawai. Pertama persoalan etnobotani ya. Ya kalau saya lihat di film tadi bagaimana etnobotani. Ini sebisa mungkin dituliskan secara detail gitu. Terus bagaimana misalnya sistem pengobatan, bagaimana ya kalau dibilang turuk lagai gitu, bagaimana itu dibuatkan, artinya segala sesuatu yang ada di Mentawai yang masih bisa kita tuliskan secara yang murninya, purenya itu ya, yang aslinya itu dituliskan. Di samping ada dokumentasi video lebih bagus lagi gitu. Nah ini untuk apa, gunanya apa gitu kan, karena saya kalau membaca buka website yang orang luar negeri nulis itu kadang saya iri gitu ya, mereka bisa detail gitu menuliskan ya persoalan bagaimana teknik mereka di lapangan, ya itu mungkin mereka gitu ya. Nah bagaimana dengan kita yang ada di daerah kita sendiri gitu ya, ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana masyarakat yang paling dasar yang sebagai pelakunya sendiri di masyarakat itu yang sering kita jadikan bahan kajian gitu ya. Nah mereka juga merasakan bahwa ini loh mereka dibutuhkan untuk terus, nah sebagai Bajak Joel juga sebagai pelaku juga. Nah bagaimana bisa ini bisa bukan hanya sebatas Joel saja dan Joel yang lain-lain gitu, tapi bagaimana masyarakat ini sendiri gitu merasakan. Nah itu satu yang sebenarnya saya pikirkan dari tadi ya, bagaimana ini sebenarnya ke depannya gitu. Makanya pertanyaan saya tadi sampai kapan Mentawai ini gitu. Karena sangat ini ya, ini akan sangat berbenturan dengan berbagai macam ya, yang paling sensitif mungkin persoalan agama ya, mungkin akan berbenturan persoalan teknologi, budaya dari luar dan lain-lain gitu. Nah itu satu hal aja, mungkin saya hanya mengomentari seperti itu. Yang kedua, saya menawarkan ini karena kita punya di kementerian kita kan ada program warisan budaya tak benda. Nah justru untuk membantu pencatatan dan itu diakui secara nasional, itu mungkin kita perlu lakukan, dan kawan-kawan yang bergerak di komunitas seperti ini justru sangat sangat berperan ini, sangat membantu untuk mengumpulkan apa-apa saja yang perlu kita dokumentasikan, kita daftarkan sebagai warisan budaya yang diakui oleh secara nasional. Ya kalau tato sudah, sikire sudah, ya UMA sudah. Nah bagaimana nanti ke depannya juga tato kita usulkan ke UNESCO gitu kan, jadi suatu warisan dunia juga. Nah ini mungkin tawaran-tawaran saya aja karena
saya melihat karena saya orang pemerintahan juga, di pemerintahan ini kan terlalu banyak persoalan birokrasinya, aturan-aturan, sehingga mohon maaf kalau misalnya saya singgung, di dinas, mungkin Pak Primas juga tahu itu bagaimana di Mentawai untuk mengumpulkan, mencatatkan warisan budaya aja itu sangat susah ya. Kita minta tolong dicatatkan, kita minta didokumentasikan, tapi kadang ya hanya terbatas, hanya beberapa gitu, karena mereka juga punya keterbatasan untuk ke lapangan mengumpulkan data. Nah, bagaimana kawan-kawan yang bergerak di bidang seperti ini bisa juga membuatkan, mendokumentasikan, ya, menuliskan karya-karya budaya yang menjadi khasnya Mentawai gitu. Nah, dengan demikian nanti data yang ada di nasional itu, ya, data itu bukan hanya sebatas wilayah Jawa saja gitu ya, karena ini terus terang ini sekarang ini mohon maaf Bu ya, untuk tahun ini aja untuk wilayah Jawa Tengah aja yang diakui secara nasional warisan budaya mereka itu ada 52, Sumatera Barat ada 15, ya, Bengkulu cuman ada 4, Sumatera Selatan ada 9. Nah, kenapa mereka bisa banyak begitu? Karena mereka bergerak gitu ya, bergerak mengumpulkan, tidak hanya sebatas orang pemerintahan, tapi juga komunitas-komunitasnya gitu. Nah, ini semua ini saya coba menggugah kawan-kawan di sini, ya, bagaimana supaya budaya Mentawai ini bukan hanya sebatas dilihat orang dari jauh, tapi sudah dikenal orang, ya, dan itu menjadi warisan budaya nasional. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Kembali ke Jaido. Ada banyak hal yang saya tangkap dari diskusi tadi mengenai ini. Jadi sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk berbicara tentang bagaimana kita akan melangkah ke depan setelah hari ini gitu. Kita ingin berbicara tentang masa depan. Terus bagaimana kita akan melangkah ke masa depan, ya ditentukan dari langkah apa yang kita ambil pada hari ini. Nah, sekarang kita punya pemahaman yang sama bahwa kita sangat mendukung apa yang dilakukan teman-teman ini pada hari ini, dan sangat mendukung bahwa tato tradisional Mentawai adalah sesuatu yang menjadi kemewahan bagi masyarakatnya dan harus didukung secara penuh. Terus ya saya ingin mengutip dari apa yang Pak Royce bicarakan tadi tentang bagaimana seharusnya tato ini dilestarikan, bukan hanya tentang berapa banyaknya sifat titik nantinya, tetapi bagaimana masyarakat Mentawai sendiri akan mendalami nilai dari kesenian tato tradisional ini sendiri gitu. Jadi ya mungkin Pak Royce, Pak Primas dan teman-teman yang lain mungkin pernah ke Mentawai dan pernah ada yang melakukan penelitian, dan sangat pasti banyak pengalaman menarik, dan sampai yang paling mengecewakan mungkin ada. Nah, jadi ada satu hal yang saya pikir, ya saya tidak ingin saya ingin menyampaikan keresahan aja Pak. Nah, jadi kenapa sulit sekarang gini, kondisinya tidak seluruh masyarakat, fakta, tidak seluruh masyarakat Mentawai menginginkan tato Mentawai. Itu faktanya. Itu faktanya. Jadi hanya sebagian ada, tapi sebagian. Maksudnya alangkah lebih baiknya satu kebudayaan, satu tradisi itu dilaksanakan oleh semua orang yang terikat di dalam itu. Terus kenapa banyak masyarakat Mentawai mulai meninggalkan dan bahkan tidak ingin tato Mentawai itu ada lagi itu? Ya, saya pikir sebenarnya kita harus tarik sangat jauh dari apa yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, atau bahkan sangat ribuan tahun terakhir. Ya, faktanya saja, kenapa sulit? Ya, pertanyaannya, kalau ada peneliti, kalau ada orang yang datang ke situ yang ingin mengembangkan Mentawai, ya pertanyaan orang Mentawai, apa gunanya bagi kami gitu. Ya, bagus. Maksudnya ada hal yang harus kita kaji di balik kalimat itu Pak itu. Untuk teman-teman juga, ya ada hal yang harus kita kaji di balik itu. Saya pikir bahwa sekian ratus tahun dan ribu tahun ada banyak peneliti yang datang, ada banyak pemerintah yang datang, ada banyak individu yang datang ke situ, tetapi tidak memberikan dampak besar yang cukup baik, tetapi malah menjerumuskan ke arah yang
cukup menjadikan ironi bagi masyarakat Mentawai. Saya pikir kalimat itu adalah kalimat yang sangat traumatik bagi masyarakat Mentawai. Apa maksudnya, sudah ratusan orang loh datang ke sini, tapi apa efeknya bagi kita? Saya tidak sepenuhnya seperti itu mungkin, tapi ada hal yang harus kita kaji di balik kalimat itu. Nah gini teman-teman, ya bapak-bapak juga, saya sekolah di sekolah dasar Mentawai yang punya kebudayaan sendiri, tetapi saya mempelajari BAM, budaya alam Minangkabau, yang bukunya kuning tuh, teman-teman tahu bukunya kuning, saya ingat sekali tuh. Tapi kami tidak pelajari Bumen. Nah, itu ironinya, itu ironi bagi saya. Jadi saya mempertanyakan, apa itu rumah gadang, kenapa kerbau di geser-geser begitu, apa itu ada bahasa isyarat, karena kami sangat jauh dari itu. Tetapi yang ditanamkan adalah tidak ada. Mentawai itu sangat terbelakang gitu. Maksudnya adalah, kenapa saya bawa itu, karena ada hal yang sangat kita rasa bertolak belakang antara apa yang kita harapkan, apa yang pemerintah jalankan, apa yang kita harapkan sebagai masyarakat. Bertolak belakang apa yang terjadi dengan keadaan. Terus sekarang saya pernah cek kenapa orang-orang tua dan anak-anak muda sangat tidak mau lagi bertato di beberapa wilayah, karena ada traumatik gitu. Tato itu bukan hanya sekedar persoalan ya bertato, tapi mereka dipenjarakan karena tato. Jangan marah Pak. Mereka dipenjara karena tato, teman-teman. Hanya karena dikejar-kejar ke hutan. Saya bukan hanya membaca di buku, tapi mendengar secara jelas dari cerita orang-orang yang pernah mengalami itu secara langsung. Mereka dikejar ke hutan, dipenjarakan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, disuruh bekerja paksa, membangun jalan, membangun rumah, segala macam. Ada trauma yang tertinggal di dalam benak masyarakat Mentawai, dan itu yang harus kita pulihkan sebenarnya. Saya pikir ada trauma yang sangat mendalam. Jadi kenapa bahkan saya masih menemukan tuh, masyarakat Mentawai sendiri masih bisa kita temui itu. Ngapain berambut panjang, ngapain bertato tuh? Itu sangat tertinggal, sangat kolot, itu sangat barbar. Kalian sangat pedalaman. Ada. Karena apa? Itu yang ditanamkan dari dulu, dari zaman-zaman Orde siapa itu? Iya. Maksud saya adalah, ya ada banyak kontradiksi yang terjadi antara apa yang diharapkan pemerintah, apa yang diharapkan masyarakat, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk kegiatan ini, saya pribadi, saya bukan di luar dari komunitas tato, dan tidak tahu kenapa ini jadi menarik, karena fokus ke budayanya ya, bukan persoalan penatuannya, tapi bagaimana motif-motif tato yang berakar dari sebuah budaya. Nah, untuk kegiatan sendiri ini harus lebih lebih banyak diadakan, yang sifatnya bukan hanya sebatas seremoni ataupun sebatas ajang pamer, tapi lebih ke silaturahmi dan bagaimana merubah perspektif tato bukan hanya sebagai, kalau di Indonesia lebih ke stigma negatif, tapi bagaimana tato itu punya peran tersendiri sebagai sebuah karya seni maupun sebagai sebuah budaya. Halo. Kita seneng banget Senang ada sih. di sini di pemutaran film dokumenter tentang
tato yang ada di Mentawai. Ini ngebuka pikiran kita juga dan sama- pengalaman baru sih, kayak kita nggak ke Mentawainya langsung, tapi kita dengar cerita dari teman-teman mas-mas abang-abang yang di sini, jadi tahu gitu. Karena apa ya, sebenarnya Mentawai ini kan deket banget ya sama kita ya di Sumatera Barat gitu, apalagi tapi kita tuh minim gitu pengetahuan tentang itu gitu, apalagi tentang tatonya kan. Ternyata emang baru tahu juga nih, oh ternyata kayak gini. Terus ada juga apa namanya tadi itu budaya-budayanya, terus ada tari-tariannya juga, dan nggak sabar juga sih tadi mau nonton filmnya ini bentar lagi gitu, biar Bener banget. nambah pengetahuan banget sih ke sini, keren banget. Terus tadi juga lihat itu apa yang Bukunya. souvenirnya, terus baca Ya, terus bukunya baca juga, bukunya, terus kita lihat foto-fotonya. jadi kayak Keren menarik sih. banget dan bener-bener Jadi isi wawasan. jembatan Iya. pengetahuan Iya. kita tentang Mentawai. Ya karena kita agak takut ke Mentawai, jadi kita merasa ke Mentawai karena kita ngeliat ini gitu, keren banget. Baik, malam hari ini saya sedang menghadiri acara pameran foto dan dokumenter dari hasil kegiatan ekspedisi tentang penelitian alat dan bahan dari tato tradisional Mentawai. Nah, menurut saya kegiatan ini salah satu perjuangan dari teman-teman Mentawai yang sedang menggeluti dunia tato dan kesenian tradisional, dan ini sangat luar biasa bagi saya. Dan dari sini kita bisa melihat kalau tato Mentawai sudah mulai terus digali lebih dalam oleh teman-teman, dan semoga berumur panjang dan mencapai hasil yang sangat luar biasa ke depan.